Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera anak-anak kelas 12 CG. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Syukur alhamdulillah. Memang yang penting jaga protokol kesehatan. Apa coba jaga protokol kesehatan? Selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Anak-anak, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembekalan PKL ya. Jadi karena kalian sudah waktunya, tidak terasa ini ya, tidak waktunya anak-anak CG harus melaksanakan PKL. Itu nanti PKL-nya kira-kira di bulan Juli tahun depan. Meskipun bulan Juli itu cepat sekali, maka pembekalan PKL itu perlu diberikan pada saat ini. Nah, untuk kepentingan kegiatan siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Indra Dwi Purnama, Master Psikologi. Beliau adalah psikolog di Wisma Lansia Harapan Asri Semarang. Sekaligus beliau ini adalah dosen loh. Dosen di mana? Dosen di Unika. Dosen pada jurusan psikologi. Ya, betul, Bu. Nah, untuk siang hari ini beliau nanti akan memberikan penjelasan secara jelas ya, bagaimana ketentuan-ketentuan, keharusan-keharusan atau kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan di Wisma Harapan Asri atau Wisma Lansia Harapan Asri Semarang dan di panti-panti lansia pada umumnya. Nah, karena kalian besok itu PKL-nya adalah di panti-panti lansia, maka beliau kami hadirkan untuk memberikan pandangan, penjelasan, pemahaman kepada kalian semua. Untuk itu, Bulis berharap bahwa Anda akan memperhatikan momen ini dengan sungguh-sungguh, karena siapa tahu bahwa masa pandemi ini mungkin masih akan berjalan, masih akan terus. Maka kesempatan yang sangat baik beliau kami hadirkan untuk memberikan pemahaman kepada Anda ini sungguh-sungguh hal yang sangat berharga, maka kalian harus mengikutinya ya dengan baik. Namun anak-anak, kita tahu bahwa SMK Negeri 8 Semarang sekarang punya branding ya, branding SMK Negeri 8 Semarang Bapak ya. Kalian dari rumah nanti bersama-sama kita mengelulukan branding kita itu, yaitu SMK Negeri 8 Semarang Idola ya. SMK Negeri 8 Semarang Idola. Inovatif, disiplin dan kolaborasi. Oke, terima kasih. Monggo selanjutnya kepada Pak Indra kami persilahkan untuk memberikan pandangan, arahan atau pemahaman pada anak-anak kami mengenai budaya kerja di Wisma Harapan Asri atau Wisma Lansia Harapan Asri Semarang dan tentunya di wisma-wisma lansia yang lain. Silahkan Pak. Terima kasih Bulis untuk kesempatannya pada siang hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Teman-teman semua yang sedang menyaksikan pada pertemuan siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sesungguhnya ini tidak hanya diperlukan pada saat Anda semua nanti magang, namun sesungguhnya ini diperlukan ketika nanti Anda masuk ke dunia kerja. Jadi Anda nanti mungkin akan bekerja di rumah orang, merawat lansia, ataupun Anda bekerja di sebuah institusi yang memang melayani khususnya pada lansia. Nah, ada 20 hal yang Anda perlu siapkan dalam diri Anda. Namun ada satu hal yang sesungguhnya tidak berkontribusi korelasi signifikan, yaitu soal nilai teman-teman. Nilai tertulis Anda itu tidak akan membuat pelayanan Anda pasti dijamin maksimal bagus, pelayanannya bagus, tidak. Namun ada hal-hal lain yang perlu Anda pahami ketika nanti Anda magang ataupun di dunia kerja, yaitu satu, dari penelitian kemampuan komunikasinya. Itu yang harus utama. Komunikasi seperti apa? Komunikasi yang terapeutik ya. Kemudian hal lain lagi, urutan kedua dari atas adalah soal kejujuran, integritas. Karena di tempat lansia banyak lansia-lansia yang sudah mulai lupa menaruh barang dan lain sebagainya, uang dan sebagainya. Nah, kejujuran menjadi hal yang utama. Jangan sampai kita berlindung dari diagnosa lansia yang mengalami demensia atau pikun, kemudian dia
dimanfaatkan situasinya, kondisinya, ya. Kemudian kemampuan bekerja sama, teamwork, interpersonal, kemampuan interpersonal, bagaimana kita mengelola hubungan dengan orang lain, karena Anda besok menjadi caregiver, ya, menemani beliau-beliau yang lanjut usia. Kemampuan bersosialisasi interpersonal ini menjadi hal penting. Lalu yang tidak kalah penting adalah punya etika. Etika ini harus kita bangun sejak dini, sejak sekarang. Bagaimana kita bersikap terhadap orang yang lebih tua, walaupun itu bukan kakek nenek kita, bukan oma opa kita, namun beretika itu akan dibutuhkan tidak hanya di tempat magang, sampai dengan dunia kerja nantinya. Kemampuan beradaptasi serta motivasi itu juga hal yang penting untuk Anda siapkan. Selain itu, daya analisis, ya, kemampuan Anda berorganisasi di tempat kerja magang, Anda harus komunikasi dengan petugas tempat, itu menjadi hal yang penting, ya. Kepercayaan diri, Anda tetap ramah, sopan, ya, kreatif, humoris, namun tetap pada tataran nilai-nilai, begitu. Jangan sampai Anda bahasa Jawanya adalah ngelunjak, begitu ya, karena ini yang Anda akan rawat adalah mereka-mereka yang berusia lanjut. Hal lain yang perlu teman-teman pahami, ya, ketika nanti Anda berada di lokasi magang ataupun Anda di dunia kerja, semua saat ini melakukan proses rekrutmen tentu akan dites psikotes, ya. Nah, psikotes sendiri itu sebenarnya kami memprofil tidak hanya kemampuan hard skill. Sekarang ini kita siapkan Anda masuk ke tempat magang, disiapkan oleh guru-gurunya, tidak soal hard skillnya saja. Hard skill mungkin Anda di kelas, Anda kuliah online saat ini, itu ternyata tidak cukup, karena soft skill lah yang banyak dibutuhkan. Hard skill itu hanya kita butuhkan sekitar 20%, ya. Dan itu banyak diberikan, ya. Diberikan di sekolah itu persentasenya lebih besar. Namun pada saat Anda semua berada di dunia kerja, di tempat magang, pengetahuan itu Anda dapatkan bagus, namun ada 80% yang perlu dibutuhkan sekali di tempat bekerja ataupun tempat magang, yaitu soft skill. Soft skill itu apa? Soft skill itu yang tadi saya ceritakan di bagian awal. Bagaimana Anda harus beretika, bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan baik terhadap itu teman kerja, teman magang, dengan lansia yang ada di situ, dengan petugas yang ada, perawat, dokter, psikolog, psikiater yang ada di sana. Anda bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Anda respect, ya. Anda memiliki keramahan, sopan santun yang baik. Itu hanya modal yang perlu teman-teman bawa, ya. Masalah pengetahuan itu bisa dipelajari. Namun yang namanya soft skill itu adalah hanya satu-satunya modal yang membuat Anda bisa diterima di situasi magang dan di situasi bekerja nantinya dimanapun. Jadi kesempatan hari ini, siang hari ini, Anda tidak hanya soal berbicara tentang magang, sesungguhnya Anda membentuk perilaku Anda supaya siap sampai dengan nantinya di dunia kerja, ya. Nah, dari proses pembekalan Anda saat ini diberikan bagaimana pemahaman-pemahaman kebutuhan di dunia kerja. Walaupun Anda sekarang ini masih usianya remaja, namun seyogianya sudah menyiapkan perilaku-perilaku tersebut, karena ketika nanti Anda selesai magang, Anda bekerja, harapannya Anda sudah siap dengan dunia kerja. Sekali lagi, dunia kerja tidak mensyaratkan Anda pintar dari nilainya saja, ya. Selain nilainya Anda bagus, Anda harus punya soft skill, etika, sikap, tata tutur, jujur. Itu penting sekali untuk di lansia. Lansia itu seringkali, sekali lagi tadi teman-teman, mereka mudah lupa, ya. Mereka menempatkan sesuatu tidak di tempatnya. Kejujuran itu menjadi hal yang utama. Kalau Anda tidak bisa jujur, itu sudah menjadi modal yang membuat Anda gugur dalam proses bekerja nantinya, ataupun di situasi magang pun juga sama. Sehingga hal-hal yang tadi saya perlu garis bawahi, soft skill itu 80% menjadi kebutuhan di dunia kerja ataupun dunia magang, ya. Kemampuan komunikasi, integritas, kejujuran, kemampuan kerjasama,
kemampuan interpersonal, beretika, Anda punya motivasi bekerja yang tidak mut-mutan ya. Jadi cenderungnya justru stabil, konsisten. Nah, itu yang justru banyak dibutuhkan di tempat kerja. Karena Anda nantinya bekerja tidak hanya soal mengikuti mood, hati, perasaan, tapi Anda bekerja untuk orang lain dan Anda dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik. Nah, dalam kesempatan ini sekali lagi kami bersama-sama dengan guru menyiapkan Anda supaya nantinya siap dalam memasuki dunia magang ya, dan juga dunia kerja pada waktu-waktu yang akan datang. Nah, sampai di sini mungkin Anda bisa bertanya ataupun kita bisa lanjutkan. Nah, dalam proses sehari-hari Anda harus berpikir dalam pikirannya kritis, kreatif, visioner ya. Tapi itu saja tidak cukup. Nah, dalam merawat lansia kita memerlukan yang namanya kepedulian. Nah, kepedulian itu apa? Rencana tindakan nyata yang merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi. Jangan sampai Anda menjadi acuh tak acuh begitu ya. Itu tidak diperbolehkan. Selain itu apalagi dalam merawat lansia kita perlu yang namanya ketangguhan ya. Mampu menaklukkan rintangan. Rintangannya apa? Lansianya sulit dilayanin ya. Lansianya seringkali memicu emosional. Panggil-panggil terus ke petugasnya, minta dilayani, kita capek. Nah, Anda tidak boleh kemudian melakukan kekerasan verbal maupun fisik. Itu larangan keras yang harus Anda hindari. Karena seringkali mereka kekerasan verbal ini dan juga mereka tidak sopan, tulis. Nah, itu membuat betul lansia terluka karena biar bagaimanapun walaupun mereka sudah tidak seberdaya dulu, namun mereka masih seyogianya kita hormati. Betul. Nah, kita semua perlu memahami dalam proses dinamika psikologis Anda magang pertama itu tentu banyak hal yang mungkin Anda lihat berbeda dengan situasi kelas ketika Anda mendapatkan teori. Hal yang perlu Anda ingat adalah bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan dan lingkungan orang yang Anda rawat. Jadi jangan sungkan-sungkan, Anda always berkomunikasi yang baik, bertanya yang baik artinya, supaya petugas juga mengajari mudah, Anda juga dapat menyerap ilmu dengan baik, begitu. Jadi sekali lagi kemampuan intelektual itu tidak hanya menjadi hal yang utama modalnya, namun kepribadian, stabilitas emosi Anda, kepercayaan dirinya, penyesuaian diri, kontak sosialnya, komunikasi Anda, kerjasama, semangat kerjanya, ketekunan kerja Anda, itulah yang menjadi modal utama untuk dalam situasi magang ataupun situasi nantinya Anda di dunia kerja. Begitu Bu Lis singkatnya ya. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab supaya waktunya bisa kita manfaatkan. Silakan anak-anak, mungkin ada yang mau bertanya. Kita tunggu 1 sampai 2 menit nggih. Pak Indra, kalau seandainya tidak ada berarti nanti mungkin mereka nanti akan bertanya ke kami. Kalau kami bisa jawab kita jawab, kalau tidak nanti saya kembali ke Pak Indra. Ya. Silakan, ada yang bertanya anak-anak? Oh, ada. Siapa yang mau bertanya? Ya. Enggak bertanya. Ada yang bertanya? Kalau ada, ayo anak-anak. Halo, anak-anak CG ini. Kalau ada yang bertanya dari penjelasan Pak Indra tadi, silakan. Baiklah, tidak ada yang bertanya. Oke, kesepakatan ya. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya bisa ditulis, kirimkan ke kami melalui WA.
dan nanti akan coba kami jawab. Namun apabila harus dijawab oleh Pak Indra, tetap kami sampaikan. Ya, boleh Bu. Tidak ada yang bertanya? Belum ada. Ya, ya anak-anakku, kami sebenarnya menunggu pertanyaan kalian. Namun demikian, kalau tidak ada, maka ya tadi nanti pertanyaan Anda kita tampung ya. Anda menulis melalui WA, bisa nanti kita jawab atau kita kembalikan ke Pak Indra. Nah, mengingat waktu, maka acara pembekalan pada siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya kalian tetap sehat, dan nanti kalau udah waktunya kita bisa bertatap muka, bisa belajar di sekolah, Anda bisa berangkat ke sekolah dengan sehat. Ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai di sini anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.